Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi azmain. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin wal hadirat pecinta syarhil Quran yang berbahagia. Kami awali syarhil Quran ini dengan sebuah pantun. UM Banjarmasin begitu memikat, mahasiswanya ramah dan bermartabat. Jika umat bersatu membayar zakat, niscaya hidup akan penuh rahmat. Menurut Lembaga Keuangan Swiss, Indonesia saat ini merupakan negara keempat terburuk di dunia setelah Rusia, India, dan Thailand. Dalam hal kesenjangan antara orang kaya dengan orang miskin, sehingga 1% orang terkaya di Indonesia bisa menguasai 49,3% kekayaan nasional. Tapi sebaliknya, ledakan kemiskinan di negara kita mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada September 2022, terdapat 26 juta orang miskin di negara kita. Padahal, bukankah kemiskinan bisa mengakibatkan kebodohan? Bukankah kemiskinan bisa mengakibatkan keterbelakangan? Bukankah kemiskinan bisa mengakibatkan kekufuran? Bahkan kemiskinan bisa mengakibatkan negeri ke dalam jurang kehancuran. Betul hadirin? Jika demikian, bagaimanakah konsepsi Islam mengantisipasi persoalan ini? Sebagai jawabannya, zakat solusi pengentasan kemiskinan dan pembangunan nasional adalah tema syarhil Quran yang akan kami uraikan pada kesempatan ini dengan landasan firman Allah dalam Quran surah An-Nur ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiur rasul la'allakum turhamun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, menurut kajian ilmu balaghah, ayat tersebut merupakan kalam insya'i, di mana di dalamnya mengandung perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dikuatkan dengan kaidah ushul fikih, al-aslu fil amri lil wujud. Pada dasarnya, suatu perintah menandakan kewajibannya. Dengan demikian, wajib bagi saya, saudara dan seluruh insan
hadirin, kenyataan kadang masih jauh dari harapan. Berdasarkan penelitian Basnas dan IPB, potensi zakat nasional di negara kita di tahun 2015 mencapai 286 triliun. Namun realisasinya hanya mencapai 3,7 triliun. Artinya, 1,3% umat Islam di Indonesia yang baru sadar membayar zakat. Masih banyak konglomerat yang tidak peduli dengan kaum fakir yang semakin melarat. Akibatnya, jurang pemisah antara si kaya dan si miskin yang semakin mencuat. Sehingga yang makmur semakin makmur, yang melarat semakin melarat. Lalu, bagaimanakah solusi zakat dalam pengentasan kemiskinan? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam Quran Surah At-Taubah ayat 60. Innama sadaqatul fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa bani sabil faridatan minallah wallahu alimul hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya. Untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk berjalan di jalan Allah, dan untuk mereka yang terlantar dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana. Hadirin wal hadirat yang kami hormati, menurut kajian ilmu balaghah, innama, sebagaimana Syekh Abdul Rahman Al-Akhdari dalam kitab Zauhar Maknunnya, ialah mengkhususkan sesuatu. Artinya, zakat tidak didistribusikan kecuali bagi orang fakir, orang miskin, dan orang-orang yang telah Allah sebutkan dalam Quran Surah At-Taubah ayat 60. Demikianlah penafsiran Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabari. Oleh karena itu, pada kesempatan musabaqah syarhil Quran ini, izinkan kami untuk menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu menunaikan zakat sesuai dengan ketentuan syariah. Sebagaimana ungkapan dalam bahasa Inggris, the one purpose of life to help the others, di mana tujuan utama hidup adalah menolong orang lain. Kepada para pengelola lembaga zakat, hendaknya menjemput dan mengelola secara amanah, dan kepada aparat pemerintah hendaknya memberikan sanksi dan hukuman yang berat bagi oknum-oknum yang telah menyelewengkan harta zakat. Setuju hadirin? Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, berdasarkan penelitian Mudita Sri Karuni tentang pengaruh dana zakat terhadap pembangunan manusia di Indonesia dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di tahun 2020. Penelitian ini menggunakan alat analisis indikator indeks pembangunan manusia atau IPM, yaitu angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan pendapatan. Penelitian ini dilakukan selama 15 tahun, dari 2004 sampai 2018. Ditemukan hasil bahwa zakat dapat mengakses layanan kesehatan,
pekerjaan pembangunan tidak tersendat, bahkan negara pun bertabur rahmat. Amin ya rabbal alamin. Jika langkah demikian telah dilakukan, kami yakin zakat akan menjadi solusi dalam pembangunan ekonomi umat, sekaligus sebagai aktualisasi keimanan sejati yang akan dibalas oleh Allah berupa ampunan dan pahala yang berlimpah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 9. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratu wa ajrun azim. Sadaqallahul azim. Allah telah menjanjikan kepada insan-insan yang beriman dan yang beramal soleh bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat yang kami hormati, dengan berakhirnya lantunan kalam ilahi tadi, uraian ini dapat kami simpulkan bahwa zakat adalah kewajiban yang syariah yang harus ditunaikan. Dengan zakat harta, jiwa akan bersih dan suci, dan kehidupan akan tenang dan harmoni, dan persoalan kemiskinan akan tertangani. Amin ya rabbal alamin. Kami tutup syarhil Quran ini dengan sebuah pantun. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kami akhiri dengan salam populer pemuda Muhammadiyah. Billahi fisabilillah.